hobi yang sangat unik sekali nih. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua nih dapat info pendaftar ini dari mana sih? Gimana nih perasaan teman-teman ketika dinyatakan lulus program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? MBKM atau mengecek kelolosan itu sangat susah Pak, karena banyak orang yang mengunjungi perkom tersebut. Jadi saya bismillah berdoa. Ya, dari kawasan Simpang 4 Sipin Kota Jambi, podcast Suara UM Jambi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi, yang kali ini kita mengusung tema yaitu bincang mengenai program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 atau PMM 3 tahun 2023. Yang kebetulan kali ini kita sudah ada kedatangan dua orang narasumber yang berasal dari mahasiswa kampus UM Jambi. Yaitu yang pertama ada sebelah kiri saya ada Oscar, kemudian ada sebelah kanan saya ada Fauzan ya. Ya, gimana kabarnya Oscar, Fauzan? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai podcast bincang-bincang kita untuk tema kita kali ini, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih kepada pemirsa yang lagi stay tune. Mungkin bisa sebutin nama lengkap ataupun panggilan, kemudian prodi, semester, lahirnya di mana, kemudian hobinya apa nih. Oke, mulai dari Oscar dulu deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Dwi Syahputra, biasa teman-teman manggil saya Oscar. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya sekarang udah semester 4. Untuk lahir saya di Jambi 17 April tahun 2003. Untuk hobi sekarang saya senangnya olahraga dan juga konten. Weh, oke, konten juga rupanya, konten creator kita juga. Wah, keren banget ya. Oke, next lanjut ke Fauzan nih. Iya. Gimana? Pak, halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Fauzan, semester 4, Prodi Ekonomi Pembangunan, hobi menulis Pak. Oke, hobi menulis. Menulis apa nih kalau boleh tahu? Menulis puisi, Puisi, cerpen. Wah, ini Cerita merupakan apa ya? Suatu hobi yang menarik banget ini, karena jarang-jarang kita ada anak cowok gitu hobi nulis, hobi seperti itu. Waduh, ini jarang-jarang. Biasa kan cowok main-main game gitu ya, futsal atau gimana gitu. Iya, Pak. Ini hobi yang sangat unik sekali nih. Oke, mungkin selanjutnya untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM 3 ini kan merupakan program kampus Merdeka dari pemerintah ya, Ya, di mana kesempatan belajar satu semester di kampus klaster lain di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian berdua nih dapat info pendaftar ini dari mana sih? Mulai dari Fauzan dulu deh. Baik Pak, saya mendapat informasi ini dari Instagram. Saya pertama kali semester 1, saya baru masuk kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya melihat abang tingkat ataupun senior-senior mengikuti program ini di Instagram, dan saya mengikuti Instagramnya pertukaran mahasiswa Merdeka Pak. Oke. Di situ saya dapat informasi ada pembukaan, langsung saya ikut daftar dan mengikuti semua syarat-syaratnya. Oke, kalau nggak salah untuk pertukaran ini kan baru kali ini kita lolos ya di kampus kita. Tahun sebelumnya kayaknya belum ada yang lolos ya. Belum ada Pak. Belum ada ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kalau nggak salah ada 4 orang dari kampus kita yang berhasil lolos, dan 2 orang sedang berada di hadapan pemirsa semua saat ini ya. Mereka berdua adalah yang lolos dari seleksi pertukaran mahasiswa Merdeka 3 PMM 3 tahun 2023. Iya, untuk selanjutnya mungkin dari Oscar nih. Dari mana informasi pendaftaran PMM 3 2023 ini diperoleh? Saya mendapatnya dari teman saya yang ada di Unja. Dia saya tanya kenapa bisa belajar di luar. Rupanya dia ikutin program PMM 2 tahun 2022. Nah, kebetulan si Fauzan ini juga tertarik mengikuti dan mengajak saya. Karena ini ada PMM nih tahun 2023 nanti, daftar yuk. Nah, di saya mulai mendaftar di semester 3 kemarin. Daftar dulu, semester 4 nunggu, ikutin seleksi, melengkapi berkas dan sebagainya. Baru nanti nunggu, biasanya di bulan April, itu kalau nggak salah. Nah, Oke, jadi pembukaan yang kemarin di bulan April ya. itu kalau bisa disiapin mempersiapkan berkas dulu itu agak lumayan banyak berkasnya, jadi harus bisa disiapkan dulu. Tapi tergantung setiap tahun antara April dan Mei untuk pembukaannya Bang. Oke, baik. Jadi nggak terbatas dari media sosial ataupun teman sekitar ya. Ternyata ada dari kampus lain juga Banyak, infonya Bang, ya. yang Oke, baik. Itu
untuk selanjutnya mungkin gimana sih cara teman-teman semua ini mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi pendaftaran pertukaran mahasiswa ini? Gimana caranya mempersiapkan? Oke, mulai dari Oscar deh. Sama itu mencari info terlebih dahulu ya Bang. Pastinya kapan dia buka, apa-apa saja berkasnya. Selanjutnya kita bisa memilih kampus mana aja nih yang jadi daftar kita. Itu ada 7 kampus nanti bisa dipilih. Yang wajib dipilih ada 3, yang 4-nya itu bisa dipilih bisa enggak atau dikosongkan aja enggak masalah. Oke, jadi di sana memang ada opsi pilihan kita Bang. sendiri ya. Oh, 7. ada 7 ya. Oke. Saya pikir itu sudah ditentukan dari pusat bahwa kita ditentukan di mana gitu. Ternyata memang ada pilihan ya. Oke, berarti seru juga ini. 1 sampai 3 kami berdua sama. Sengaja pilih nomor 1 kami Universitas Muhammadiyah Malang, 2 Muhammadiyah Makassar, 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Sengaja bersama. Oke. Sama-sama supaya Kalau saya lihat tadi kan pilihannya ada Muhammadiyah semua nih. Apakah dari situ ada kampus lain Muhammadiyah? boleh lain. Boleh juga. Dari kami milih IPB, Institut Pertanian Bogor, ada Unpad dan juga ada ITB. ITB, kebetulan lulusnya di Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah Tapi nggak Malang. apa, kita bisa melihat perkembangan Muhammadiyah di tempat lain juga. Betul Bang sekali. Iya, Yang seperti wajib itu. itu 1 sampai 3, Pak. 1 sampai 3 ya. Harus pilih semua. Wajib diisi Bang. Harus diisi. Di situ kami ngambil Muhammadiyah semua. Boleh dari negeri, PTN boleh. Tapi kami ngambil Muhammadiyah. Oke, Fokusnya ke baik. Muhammadiyah. Iya, iya. Oke, untuk persiapan selanjutnya selain itu apa ada lagi selain cari informasi, kemudian KPI berkas-berkas, Itu apa di ada lagi? dalam pertukaran mahasiswa Merdeka ini ada modul Nusantara. Itu diwajibkan setiap mahasiswa membawa baju adat dari daerahnya masing-masing Bang. Oh, begitu. Nanti Iya. ada modul Nusantara. Itu kita wajib pakai baju apa nih? Adat Jambi berarti ya? Ya adat Melayu kalau Jambi. Adat Melayu ya. Iya, Bang. Oke. Nah, kalau untuk dari Fauzan sendiri ya, kira-kira apa yang dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi kemarin? Ya Pak, kami mendapat informasi tentang PMM ini kan, yang kami kan angkat ketiga. Kan angkat ke-1 saya mendapatkan informasi dari Instagram. Jadi saya persiapkan dari semester 1, persiapkan nilai, banyak mengikuti organisasi, makanya ikutkan webinar dan piagam itu diperlukan Pak. Iya, Dan nilai piagam. juga boleh. Jadi kita juga memasukkan piagam dalam berkas tersebut Iya, ya. berkas tersebut. Oke, kalau ngomong masalah piagam nih, kira-kira piagam itu isinya apa aja sih? Apakah bentuk prestasi aja atau kegiatan-kegiatan webinar yang diikuti atau gimana? Tidak harus prestasi, webinar boleh, kegiatan lain-lainnya boleh. Kalau kita dapat juara 1 lebih bagus lagi Pak. Untuk lomba. Oke, oke. Kalau dari Fauzan sendiri apakah juga maksud saya Oscar, untuk Oscar sendiri apakah juga mengupload piagam-piagam juga? Kalau saya sih tidak upload Bang. Itu di akun MBKM tuh jadi kurang diperlukan Bang. Itu untuk yang cabang lainnya Bang. Mungkin Fauzan mau ikut magang itu diperlukan Bang. Oke. Kalau diperlukan mahasiswa mereka itu nggak perlu pakai, dia perlunya cuma SPTJM aja Bang. SPTJM, oke, baik. Ya, oke teman-teman, selanjutnya mungkin kita juga pengen tahu nih, mengapa sih kalian berdua ini tertarik mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka? Awalnya gimana sih kok bisa tertarik? Awal saya bisa tertarik itu ngelihat ya snap teman tadi, kenapa dia bisa jalan-jalan keluar ya kan. Nah dari situ saya tanya gimana aja step by stepnya. Sama dia harus ikutin IG-nya pertukaran kampus Merdeka PMM. Nah setelah itu saya tanya gimana caranya, daftar dulu. Tapi itu cuma bisa oleh semester ganjil 3, 5, dan 7. Oke. Nah, itu aja Bang. Oke, baik. Mungkin kira-kira dari mengikuti program pertukaran ini, kira-kira manfaatnya apa sih ke depannya bagi Oscar kalau boleh tahu? Ini manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama bisa mengenal berbagai macam suku dan budaya dari berbagai Nusantara, menambah relasi, bisa meramah yang jalan-jalan gratis itu karena semua di cover oleh pemerintah. Semua dari biaya Bang. Jadi keren banget ya, mantap sekali ya. Karena Gratis, Bang. kita udah tinggal di sana, kuliah di sana, dibiayain, tinggal Belajar belajar aja gitu, sambil mengenal budaya di daerah lain gitu. Oke, mungkin dari Fauzan sendiri gimana? Untuk Kalau saya suka ngangkatnya bertukar sementara bermakna selamanya. Berarti dari bertukar sementara bermakna selamanya kita bertukarnya sebentar tapi mendapatkan manfaatnya yang selamanya. Dari teman, untuk tuh relasi-relasi di luar yang tidak pernah kita dapat di sini bisa Pernah di luar. di luar.
Ya pemirsa, jawaban teman-teman tadi sangat menarik sekali. Namun kita bakal rehat dulu sejenak teman-teman. Dan kita bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di podcast Suara UM Jambi. Iya teman-teman, masih bersama kami di podcast Suara UM Jambi. Oke, next nih buat teman-teman sekalian, gimana nih perasaan teman-teman ketika dinyatakan lulus program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Mungkin dari Fauzan ya, gimana? Perasaan ketika Dinyatakan lulus. Pertama, kami sudah mendapat informasi dari Oscar dan teman-teman lainnya, dan kami memasuki akun MBKM atau mengecek kelolosan itu sangat susah Pak, karena banyak orang yang mengunjung perform tersebut. Jadi saya bismillah berdoa untuk malamnya, kami cek malam-malam jam-jam sekitar jam 10 kami dinyatakan lolos di Universitas Muhammadiyah Jambi. Oke, jadi untuk pas proses pengecekan aja kayak ada overload gitu ya? Iya, overload. Jadi sistemnya Susahnya sekali Pak. Oke, kalau untuk Oscar sendiri gimana? Merasa sangat senang ya karena bisa lolos. Karena itu yang daftarnya ada sekitar 1000-an, kuotanya cuma 300-an, itu 4 kali lipat. Dan saya menjadi salah satu yang lolos itu sangat senang sekali dan sampai histeris-teriak lah ya. Oke. Gitu, kalau boleh tahu nih dari teman-teman kampus kita ada berapa orang yang ikut daftar nih? Tuh daftar itu ada 4 Pak.
Kebetulan tuh lolos semua Pak. 4 Pak. yang daftar? Enggak, tapi kalau kata Pak Ikra kan dia pemimpin ini katanya ada 14. 14. Sesuai yang lolos cuma 4. Cuma 4. Oke, jadi lumayan banyak juga yang daftar di kampus lumayan kita. Soalnya setahu saya dari sebelum-sebelumnya kita memang nggak ada yang lolos. belum ada. Emang ada daftar sih. Tapi Pak itu tuh bukannya orang tuh sampai selesai, maksudnya ada berhentinya Ada yang sampai berhenti tengah jalan. di tengah jalan karena ada tidak diizin sama orang tua ataupun harus bikin ini susah Surat tidak mau izinnya gitu ya surat terkadang lah izinnya, ya. kendalanya. Oke, baik. Oke, nih gimana nih kalau keberangkatannya nanti apakah bakal dibiayai juga sama pemerintah ataukah pakai dana sendiri? Itu untuk pembiayaan tuh di cover full oleh pemerintah, itu dikasih tiket pesawat. Untuk keberangkatannya itu ada pakai kloter, total ada 10 kloter, kami dapat kloter 8, itu berangkatnya di bulan pertengahan September ya Pak Ujan ya? Pertengahan September. 14. Tanggal 14 September untuk itu tiket pulang pergi dikasih untuk sepertinya 2 kali transit ya. Iya, Jambi, Jakarta, Jakarta, Malang. Oke, kebetulan dapatnya di Malang ya. Oke. 2 kali transit. Baik, untuk sampai saat ini nih tahapannya sudah sampai mana nih? Apakah sudah tinggal keberangkatan aja? Apakah masih ada lagi hal-hal yang perlu didiskusikan sama pihak pemerintah ataupun PMM-nya? Untuk saat ini lagi tahap pembekalan Pak. Ini hari Pembekalan ya? Pak. Oke. Ya, pembekalan aja. Sudah pembekalan alhamdulillah sudah itu Pak. Tidak ada lagi yang harus harus disiapin. Berkas-berkas yang disiapkan lagi, nggak nggak ada perlu lagi ya? Pembekalan, udah pembekalan kita Tinggal nunggu konfirmasi tiket tiket pemberangkatan kapan kita dapatnya, langsung kita berangkat lagi Pak. Oke, kalau untuk berangkatnya sendiri itu kira-kira kapan? Kira-kira untuk berangkatnya tanggal 14 September sampai 16 September. September. Kuliah situ awal kuliahnya 18 September Pak. 18 September. Jadi ngikuti program perkuliahan di sana juga Ya, ya? betul Pak. Ikuti Oke. kalender akademik Kalender akademik. Muhammadiyah Malang Pak. Oke, baik. Ya, selanjutnya nih, untuk strategi kalian agar mudah beradaptasi dan terima di lingkungan yang baru nantinya gimana? Mulai dari Fauzan dulu deh. Strateginya gimana? Saya makaikan rumus santuy yang Santuy? kami dapatkan Oke. di pembekalan kemarin. Mhm, Santuy itu selalu utamakan sopan dan santun. mhm. Kedua, awas jangan mudah terlena dan oleh persangka buruk. Jadi Oke. kita harus positif terus untuk menghadapi program tersebut. Mhm. Kalau N, niat hati selalu menyelesaikan program sampai selesai Pak, sampai kepulangan di sini lagi. Oke, jadi memang harus ada niat yang kuat juga ya. Oke. Kalau T-nya tambah teman, tambah relasi dan tambah wawasan di situ Pak. Oke, baik. Itu ada santuy ya berarti strateginya. Oke, kalau untuk Oscar sendiri gimana? Kurang lebih sama, utamakan sopan santun karena kita ada di negeri orang ya, jangan asal-asalan. Selanjutnya itu aja sih, cuma sopan dan santun, utamakan etika, mengikuti peraturan yang ada di PMM, apa yang disuruh kita kerjakan. Udah itu aja sih Pak kalau itu Pak. Oke, baik. Itu jawaban teman-teman. Iya benar juga ya, karena kita ada di lingkungan baru, jadi kita harus beradaptasi, kemudian jaga etika, karena kita membawa alma mater kita juga dari kampus kita. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini agak keluar dari tema kita. Menurut kamu pribadi nih, seberapa pentingkah prestasi itu? Apakah penting banget? Penting atau nggak terlalu penting? Alasannya apa? Mungkin dari Oscar aja dulu. Menurut saya pribadi itu penting. Kenapa? Karena orang tua udah membiayain kita sekolah, capek-capek kerja buat kita, jadi itu penting ya buat membanggakan orang tua, membanggakan nama sekolah. Ya, orang tua juga senang kalau kita dapat prestasi. Mungkin itu aja dari saya. Oke, jadi prestasi memang sangat penting sangat bagi Oscar ya. Kalau untuk dari Fauzan sendiri, prestasi itu gimana sih? Apakah penting banget atau nggak terlalu penting? Bagi saya sangat penting Pak, karena prestasi itu bisa kita capai dengan perjuangan Pak. Dengan perjuangan. Iya, Pak. Jadi harus dikejar dan digapai sebisa kita Pak. Oke, jadi untuk prestasi sendiri itu, misalkan kamu juara 1 nih, mau meraih juara 1. Nah, namun tiba-tiba kamu nggak bisa mencapai posisi itu. Misalkan dalam 3 besar pun nggak masuk. Nah, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah kamu marah-marah sendiri, ataukah nyalain teman atau gimana? Gimana? Yang pertama pasti kita kan kesal Pak. Pasti kok kenapa kita nggak lulus? Kenapa? Apa sih masalahnya? Yang pertama adalah evaluasi diri kita Pak. Kenapa kita tidak bisa
juara atau tidak bisa mencapai yang kita inginkan. Yang kedua, sudah evaluasi, kita lakukan lagi perbaikan sampai kita bisa mencapai titik tersebut, Pak. Oke, jadi kita harus mengevaluasi juga ya, jadi nggak marah-marah aja. Iya, gitu. marah-marah aja, Pak. Oke, baik. Untuk Oscar sendiri gimana? Kalau seperti itu sih saya biasa sih improve ya, ngecek apa yang kurang. Mungkin ada teman-teman yang kita lebih baik, kita berusaha lebih baik dari mereka. Mungkin awalnya 10 besar, naik lagi ke 5, kenapa nggak bisa 1? Mungkin harus ada yang diperbaiki, mungkin kurang belajar atau dan lain sebagainya, Pak. Oke, baik. Kita memang harus perlu terus mengevaluasi diri kita karena Betul, Pak. Untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi harus ada perjuangan juga. Ya, untuk saja nih, apa yang ingin kamu capai ke depannya? Apa sih goal yang pengen kamu capai dengan mengikuti program ini? Mungkin dari Fauzan dulu. Goal pertama kan menambah relasi, Pak. Penting itu, relasi. Oke. Yang kedua, pasti kita melihat pariwisata yang di situ, kita bisa healing. Ke Bromo tuh, kalau di Malang Bromo, kita bisa Jawa ke Bromo tuh. Ya, jadi kuliah sambil apa ya? Kuliah sambil juga ya. jalan-jalan. Oke, baik. Dan selepas dari program tersebut, kami akan membawa apa yang kami dapatkan untuk rekan-rekan yang ada di kampus ini, Pak. Jadi saling share ilmu pengetahuan ilmu, juga ya iya. sama teman-teman yang pengen ikutan nantinya. betul. Oke, dari Oscar lagi gimana nih? Kurang lebih sama, Pak. Pasti pernah menambah relasi ya, karena kita nggak dari Jambi aja, itu banyak dari luar, dari seluruh Nusantara menjadi satu di situ. Yang kedua, benar Pak, jalan-jalan gratis Pak, itu semua di cover oleh pemerintah. Kalau ke Bromo ya kita dibiayain. Nanti itu ada dalam programnya program modul Nusantara. Di situlah kita bisa jalan-jalan. Ada kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya Pak. Selanjutnya benar juga nanti kami akan membawa info seputar PMM, apa saja sih yang diperlukan, bagaimana cara mendaftarnya, terus bisa milih mana aja untuk kedepannya kepada rekan-rekan yang mau ikut PMM tahun depan. Oke, jadi sekaligus ngasih info untuk info ya, teman-teman Pak. juga yang pengen ikutan ya. Jadi seru juga nih teman-teman yang pengen ikutan PMM. Karena kenapa? Kita selain dapat ilmu pengetahuan juga di tempat lain, terus juga bisa jalan-jalan. Jalan, Itu gratis, serunya juga ya. Kita mengenal budaya baru, kemudian lingkungan yang beda. Itu jadi sesuatu yang wow banget. Betul sekali Pak. Oke, ya untuk pertanyaan selanjutnya nih, boleh tahu nggak nih tips dan triksnya gimana nih biar bisa lolos untuk mengikuti program PMM ini? Oh, Mungkin untuk dari, lolosnya, Bang, ya? Iya dari Oscar dulu nih. Pertama kita wajib mengikuti akun Instagram Pertukaran Mahasiswa Merdeka, itu di Instagram ada itu untuk mengenai info-info kapan pembukaan, kapan penutupan, apa aja syaratnya. Selanjutnya kita memenuhi berkas-berkas yang ada seperti transkrip nilai, buku rekening itu wajib BRI atau BSI karena dari pemerintah ya, nggak bisa pakai yang lain. Selanjutnya itu juga wajib, menurut saya pribadi itu wajib mengikuti organisasi. Kenapa? Karena dalam organisasi kita akan mudah beradaptasi nanti untuk kedepannya ya. Kalau nggak organisasi itu mungkin agak sulit ya beradaptasi. Oke, kalau boleh tahu untuk organisasi yang Oscar ikuti itu apa aja di kampus kita? Pertama itu ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang kedua itu ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah. Jadi ada dua Pak. Jadi EM dan HIPMI ya. Iya, Pak. Oke. Ya kalau untuk Fauzan sendiri nih, gimana nih tips dan triknya untuk agar bisa lolos mengikuti program ini? Ya, baik, kita kan sudah mendengarkan dari rekan saya sudah menyampaikan tip and triknya. Selain mengikuti organisasi IMM dan HIPMI-PT, boleh kan saya menyampaikan sedikit triknya adalah perbanyakkan usaha dan memperkuatkan doanya. Oke, jadi selain juga ada usaha, harus ada perlu doa juga nih. Perlu doa Pak, dari kedua orang tua yang paling penting untuk sekali, kita memperkuatkan supaya kita bisa lolos untuk mengikuti program Pak. Ya baik ya baik teman-teman, jangan lupa doa di dalam kondisi apapun ya, karena tanpa doa kita apalah. Bukan apa-apa. Benar sekali Pak. Oke, baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap stay tune di podcast Suara UM Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Jambi. Hobi membaca dan menulis. Saya siap di PMM di Universitas Muhammadiyah Malang. Persyaratan yang harus disiap sangatlah banyak. Di semester 1 sampai 3 yang saya siapkan adalah nilai yang saya harus bagus dan banyak mencari informasi-informasi tentang PMM tersebut.
Pada semester 1 saya lagi membuka TikTok, melihat video A Day in My Life pertukaran mahasiswa merdeka. Saya mencari apa sih pertukaran mahasiswa merdeka, mencari informasi tentang pertukaran mahasiswa, mencari apa program itu dan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Saputra. Bisa teman-teman memanggil saya dengan panggilan Oscar. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Jambi. Untuk sekarang saya semester 4 dan saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah teman-teman ingin tahu gimana kisah saya bisa lulus PMM 3 ini? Yuk ikutin kisah berikut ini. Sama seperti mahasiswa lainnya, saya hanya mahasiswa biasa yang tidak terlalu berambisi dengan prestasi. Tibalah suatu saat ketika membuka ponsel, saya melihat status dari salah seorang teman saya yang berkuliah di kampus lain. Saya bertanya kepadanya, "Kamu kuliah di mana? Itu kan bukan kampus tempat kamu biasa kuliah." Lalu dia menjawab, dia belajar di universitas di luar pulau. Saya lalu bertanya lagi, "Kok bisa kamu belajar di situ? Bagaimana caranya?" Lalu dia memberikan jawabannya, kenapa dia bisa berkuliah di luar. Dia memberitahu saya bahwa dia mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Dalam program tersebut, dia menjelaskan bahwa kita bisa mengikuti program tersebut dan belajar di kampus lain. Saya bertanya kembali apa saja yang diperlukan untuk mengikuti program tersebut. Dia menjawab untuk menjawab pertanyaan itu, dia menyuruh saya mengakses situs web resmi PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Setelah saya membaca persyaratan dan juga bagaimana jalannya program pertukaran mahasiswa merdeka ini, saya pun tertarik dan mencoba untuk mendaftar. Nah, selanjutnya salah satu teman di ruangan saya, dia lebih tahu terdahulu tentang program ini dan dia juga tertarik untuk mengikutinya. Dan dia mengajak saya untuk mendaftar dalam program ini. Saya pun setuju dan melanjutkan prosesnya. Dalam program ini kita bisa memilih universitas mana yang ingin kita ambil ataupun belajar di mana. Saya dan teman satu ruangan memilih Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah menunggu beberapa lama, tibalah saatnya pengumuman hasil seleksi pertukaran mahasiswa merdeka. Saya agak sedikit gugup ketika akan melihat hasil pengumumannya. Saya memberanikan diri membuka pada saat waktu yang sudah ditentukan dan saya langsung terlihat histeris karena saya dinyatakan lolos. Segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, alhamdulillah. Itulah kisah singkat perjalanan saya untuk lolos program pertukaran mahasiswa merdeka. Sampai jumpa kembali podcast selanjutnya. Bye bye. Ya, masih bersama kami di podcast Suara UM Jambi. Ya, ini teman-teman nih, kalau sedikit menyinggung tentang hobi kalian sendiri tadi seperti di awal. Kalau untuk Oscar sendiri ya, tadi hobinya bikin konten. Kalau boleh tahu nih spesifikasinya bikin konten apa nih? Ya, untuk konten saya biasanya bikin, untuk pertama kali upload itu tentang A Day in My Life, keseharian saya itu ngapain aja. Tuh dalam A Day in My Life itu saya buat tutorial gimana cara menaikkan berat badan, itu mulai dari berat saya 50 kilo awalnya sampai ke sekarang di 52. Untuk itu saya biasanya membuat pola makan, jadwal latihannya gimana, selanjutnya
jaga tidur yang teratur dan lain sebagainya. Oke, jadi kontennya tentang edukasi untuk hidup sehat Kesehatan, juga ya, betul, Pak. kesehatan. Oke, baik sekali. Itu biasanya untuk Oscar menguploadnya di media sosial apa nih? Oh, itu kalau Boleh itu disebutkan saya ke teman-teman biasa mungkin pengen juga tahu biasa nih saya follow. uploadnya di TikTok, itu ada TikToknya namanya @oscarasfang. Nah, itu Oscar punya Asfang. saya itu udah sekitar 4 ribuan followersnya. Wow, luar biasa. Ini baru mulai aja udah 4K loh, aduh teman-teman. Mantap. Iya, Pak. Oke, next mungkin untuk Fauzan sendiri nih, kalau menyinggung hobinya sendiri tadi katanya kan bikin puisi, Iya, Pak. kemudian cerpen juga. Cerpen. Mungkin bisa dijabarkan lagi. Iya, Pak. Hobi saya juga menulis, membuat cerpen dan membaca puisi. Saya sudah mengikuti berbagai lomba tapi belum bisa menjuarai. Oke, jadi udah pernah ikut kompetisi juga ya? Ya pernah, mengenai Pak. karya? Oke. Tapi belum bisa menjuarai. Oke, Pak Fauzan, kalau kita lihat tadi kan kamu udah nyebutin ikut berbagai macam kompetisi, kemudian tentu juga ada karya yang kamu hasilkan di kompetisi tersebut. Mungkin kamu bisa nyebutin ataupun nyebutin apa aja nih? Cerpen atau bukan puisi yang udah kamu hasilkan? Iya, Pak. Saya sebagai penulis pemula, Pak, atau baru, tidak banyak karya, belum ada, tapi nggak banyak kata Bapak tadi. Oke, saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Bunga Lili. Oke. Pandangan pertama, saya seperti bunga lili. Asik. Melihat seperti bunga lili yang indah, cantik, dan manis. Oke, lanjut. Saya sebagai kumbangnya langsung suka dengan bunga lili tersebut. Oke, jadi sepenggal puisi dari Iya, Pak. Fauzan ya. Iya, Oke, pemirsa. Itu kalau dikembangin lagi mungkin jadi puisi gombal-gombalan ya. Jadi lah. Oke, baik pemirsa, ini menarik sekali. Mungkin ada closing statement, pesan-pesan khusus untuk teman-teman dan para pemirsa, khususnya mahasiswa UM Jambi yang pengen ikutan program kalian. Karena mahasiswa kan. Iya, mungkin dari Oscar lagi deh. Untuk teman-teman itu pertama kalau memang pengen ikut tuh penuhi syaratnya pertama minimal semester 3, minimal semester 3. Itu kalaupun masih semester awal itu bisa mendaftar terlebih dulu di kampus Merdeka. Nah, untuk persyaratannya itu bisa dilengkapin, mungkin bisa berubah-ubah setiap kali ada yang baru. Untuk yang pasti itu transkrip nilai, rekening bank itu wajib BRI atau BSI. Jangan lupa ikut organisasi, jangan lupa ikut organisasi ya, karena itu lumayan sangat penting ya menurut saya pribadi untuk beradaptasi ke daerah yang kita tuju. Itu aja dari saya sih, Bang. Oke, untuk Fauzan sendiri nih, ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman yang pengen ikutan di selanjutnya? Ya, izin bertambah ya, Bang. Menambah yang dikatakan oleh rekan saya, jangan bilang dunia ini terlalu keras kalau kita masih menjadi orang pemalas. Oke. Untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti program ini harus mempersiapkan diri dari sekarang dan ikuti apa persyaratan yang diminta oleh PMM. Oke. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jambi yang telah mensupport kami dan memberi izin untuk mengikuti program PMM 3 ini. Tanpa diizini kami juga nggak bisa ikut, Bang. Oke, Kan ada baik. SPTJM. Surat pertanggungjawaban mahasiswa Oke. itu wajib ditandatangani oleh Kaprodi. 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 Iya. Jadi kampus juga ikut andil juga dalam Iya, ikut hal andil, ini. Wajib, Bang. ada kampus, Bang. Kampus. Kalau nggak ada kampus kita nggak bakal bisa berangkat, Bang. Ya namanya juga pertukaran Pertukaran mahasiswa mahasiswa. ya. Jadi Wajib. mahasiswa kita ditukar di sana sama di sini gitu kan. Oke, baik pemirsa, kita sepertinya udah berada di penghujung kebersamaan kita pada siang hari ini dan kami ucapin terima kasih kepada kedua orang narasumber kita yang telah bersedia hadir di sini. Kemudian para pemirsa yang sudah bersedia menyaksikan kita dari awal hingga sekarang dan masih dari kawasan Simpang 4 Sipin Kota Jambi, Agung mewakili kru yang bertugas. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.